يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pengkajian kitab Al-Manhaj As-Sahih karya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman rahimahullah. Teman-teman yang lain udah mau datang belum? Kalau soalnya udah segini datang, sebagian main HP lagi. Itu terus sana tuh mau jadi apa di sini? Seandainya ana ngebosin antum, ngasih duit antum bakal perhatiin ana. Ayo. Kecuali kalau antum ada kepentingan untuk HP ini untuk teman-teman di job ini. Tapi kalau antum di luar kajian, syukur. Kalau ada kepentingan enggak apa-apa. Tapi perhatiin, ya kita udah sesi kajian, ya. Jangan HP-nya kalau emang ada kepentingan di pekerjaan jangan. Oke. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kitab Al-Manhaj As-Sahih karya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, dan kita mulai dari masalah atau bab Al-Imanu bil Kitab, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita bahas tentang masalah iman kepada para rasul, kali ini kita lanjutkan masalah beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala yang Allah turunkan kepada para Rasul. Kita mulai dari ayat Al-Baqarah ayat 136. Kata Allah Azza wa Jalla, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Qulu, katakanlah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, juga apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan Al-Asbat. Lafal Al-Asbat ini adalah anak-anak Nabi Ya'qub. Ya, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Asbat, nama Asbat itu merujuk kepada anak-anaknya Nabi Ya'qub, yaitu Bani Ya'qub, yang disebut juga Bani Israel. Mereka adalah Bani Israel. Jadi kitab-kitab ini diturunkan juga kepada Bani Israel. Dan Nabi Musa, Nabi Isa, itu mereka termasuk Bani Israel. Nabi Musa dan Nabi Isa termasuk keturunan Nabi Israel, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Disebutkan wa ma utiya Musa wa Isa. Juga kami beriman terhadap apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim. Dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak akan membedakan antara seorang pun dari para nabi, dan kami muslim, yaitu berserah diri, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim.
Di sini ada seruan umum kepada seluruh umat Islam agar qulu amanna, menyatakan iman dengan lidah dan juga kalbu. Jangan di lidah doang, di kalbu wajib. Bahkan itu dasarnya. Dan juga jangan nyatakan di hati doang, tapi ucapkan. Artinya identitas kita itu zahir dan batin. Kalau emang kita muslim, cinta kepada Islam, nyatakan itu. Berbanggalah dengan itu. Apalagi kita hidup di negeri kaum muslimin. Ajaib sebenarnya kalau kita itu malu menampakkan keislaman kita, baik lewat lisan atau lewat perbuatan atau mungkin lewat pakaian. Kerap kali kita malu. Sementara orang-orang fasik, para penyanyi, para artis, preman, tukang ngamen dan seterusnya, manusia silver, ya, itu nggak malu dengan atribut mereka dan aksesoris yang mereka pakai. Ya. Maka hendaknya kita apa? Kita menyatakan kita tuh mukmin, muslim. Jangan malu dengan itu. Ya. Apa yang membuat kita malu kalau kita muslim? Yang membuat kita malu kalau kita muslim adalah ketika kita bermaksiat terang-terangan, baru kita malu. Atau jangan-jangan kita ini emang kebanyakan dosa. Jadi untuk menampakkan Islam, menampakkan iman, kita malu. Karena dosa-dosa itu menutup keberanian kita untuk menampakkan keislaman kita. Gitu. Sampai level-level yang rinci kayak gini loh. Kalau kita ngomong di tengah komunitas teman-teman, misalnya teman-teman manalah gitu, kita ngomong subhanallah, lagi takjub ini ngomong subhanallah, masya Allah gitu, itu udah dianggap alim banget bagi banyak orang. Dan banyak orang zaman sekarang kalau takjub atau terkejut malah menyebut anjing. Tapi itu biasa. Dan mereka pede-pede aja gitu loh. Ya, ini sampai hal yang rinci gini. Kita nyebut masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Itu bukan entah gengsi atau malu atau gimana. Ya. Tapi kalau kita dengar orang ya atau influencer di internet, kalimat-kalimatnya penuh dengan lafal-lafal kasar atau binatang-binatang itu enggak malu. Jadi kebalik gitu. Kata Allah, qulu amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah. Itu pengakuan dengan lisan. Jadi harus laras, pengakuan dengan lisan juga, dengan hati juga. Pengakuan dengan hati dan lisan juga gitu. Jangan cuma lisan doang, hati enggak ngakuin. Nah, ini munafik. Jangan cuma hati doang tapi lisan enggak mau mengakui, maka orang ini tidak pede dengan Islamnya. Ya begitu. Nah, di antara pelajarannya dari ayat Al-Baqarah 136 ini, iman yang benar itu mencakup beriman kepada keseluruhan para nabi dan kitab. Bukan hanya memilih sebagian wahyu atau sebagian nabi. Kita beriman kepada Al-Quran itu jelas pedoman hidup kita. Kita beriman kepada Injil, Taurat, Zabur, iya. Maksudnya beriman di sini apa? Mengimani itu semua pada asalnya adalah wahyu, kitab samawi dari Allah. Ya. Namun yang ada sekarang dari Injil atau Taurat itu sudah banyak diubah-ubah. Sehingga bukan yang versi sekarang yang kita nyatakan ini wahyu dari Allah karena sudah diubah. Melainkan versi aslinya dahulu kala sebelum diubah-ubah. Begitu juga dengan Taurat. Ya, Injil ada berapa model? Ada beragam model. Dan agama Kristen itu pun terpecah menjadi sekian banyak aliran. Ya, mungkin aliran terbesarnya Katolik dan Protestan. Ada aliran Anglikan, ada aliran Advent dan seterusnya, dari macam-macam aliran ya dalam Kristen. Di Islam juga banyak orang-orang Islam juga berbeda-beda ini. Ya. Ada Syiah lah, ada ini sampai Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan seterusnya banyak. Tapi yang benar yang sahih adalah
Kata Nabi SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itu yang the true face of Islam gitu. Wajah asli Islam di mana? Yaitu di manhaj salaf. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Itu true face of Islam. Adapun tambahan-tambahan yang tidak ada, baik secara akidah atau secara amaliyah, ditambah-tambahi, tidak ada dalilnya, maka ini semua bukan wajah asli dari dalil Islam. Baik, kemudian faedah lainnya adalah menyatakan iman atau Islam secara verbal dengan keselarasan keyakinan hati dan amal itu nyata dan juga penting, itu penting. Jadi selaras antara hati, lisan, dan perbuatan. Ya, 3 itu. Perbuatan termasuk iman. Maka penampilan seorang muslim juga hendaknya menunjukkan dia muslim, ikhwan. Menunjukkan dia muslim. Sampai ada sebagian dari salaf mengatakan yang maknanya, pakailah olehmu pakaian yang tidak merendahkanmu sebagai seorang muslim atau seorang penuntut ilmu. Ya, pakailah pakaian yang tidak merendahkanmu sebagai seorang muslim. Dari dalam masa fashion, pakaian, style, gaya rambut dan seterusnya. Walaupun itu masalah yang luas, tetapi jangan sampai membuat kita itu mengikuti trek khusus orang-orang kafir atau mengkerdilkan posisi kita sebagai seorang mukmin. Gaya rambut misalnya, pas cukur terus ada disisain tuh jalanan buat kutu banyak tuh. Nah, apa namanya itu? Itu sebagian mengatakan itu masuk dalam khaza' yang terlarang. Dan juga ada sisi menyerupai orang-orang fasik minimal. Maka hal ini terlarang, enggak pantas seorang muslim itu seperti itu. Ya, pakai anting, kemudian pakai piercing yang menunjukkan seperti para penyanyi-penyanyi rocker dan semisalnya. Enggak. Nah, jadi iman itu juga lihat dari mazhar, appearance, dari penampilannya. Begitu. Setidaknya tidak sama dengan orang fasik, seenggaknya gitu deh. Itu minimal gitu. Ya. Tapi kemudian faedah lainnya, tidak boleh ada diskriminasi atau sikap diskriminatif terhadap sebagian nabi atau sebagian kitab. Islam itu agama wasatiyah, yang menengah, yang mana ketika seseorang itu muslim, apalagi ahlus sunnah, dia mengimani seluruh nabi, seluruh kitab. Untuk bandingkan, orang Yahudi, mereka mengimani Taurat versi mereka, Old Testament versi mereka. Orang Kristen, mereka mengimani yaitu Injil versi mereka. Tapi mereka semua Yahudi Nasrani enggak mengimani Nabi Muhammad SAW. Ya, enggak mengimani Nabi Muhammad SAW. Adapun Islam mengimani Nabi Musa, mengimani Nabi Isa. Semua komplit. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan lainnya. Artinya semua rasul, semua nabi, yaitu kita imani. Begitu juga dalam aliran dalam kaum muslimin, Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengimani atau mempercayai atau merekomendasikan seluruh dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka ini berseberangan dengan dua kubu yang menyimpang, yaitu Syiah dan kubu lainnya Khawarij. Syiah mengkafirkan hampir seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Khawarij pun mengkafirkan banyak dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Bahkan gini, kontrasnya begini ikhwan. Coba Khulafaur Rasyidin yang kita kenal siapa? Abu Bakar, kemudian siapa lagi? Umar, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu anhum jami'an. Oke, lihat kubu Syiah.
Mereka anti terhadap siapa? Abu Bakar, ya. Umar apalagi? Utsman, ya. Ali doang yang mereka agungkan, bahkan masuk dalam rangka seperti worshipping, yaitu penyembahan ibadah kepada Ali bin Abi Thalib. Itu kontras Syiah ini. Khawarij sebaliknya. Khawarij itu justru mengkafirkan Ali bin Abi Thalib atau menyerang Ali bin Abi Thalib. Ini kontras banget. Yang satu mendewakan, yang satu menghinakan. Adapun Ahlus Sunnah sesuai dengan bagaimana kata Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Kita mengimani Nabi SAW mengucapkan itu dan rekomendasi dari Nabi untuk para khalifah ini, ya udah kita percaya dengan mereka. Dan kita ikut fikih mereka dan akidah mereka. Jadi Ahlus Sunnah itu di tengah-tengah, ikhwas sekalian. Ya. Taib, kemudian pada akhirannya kata Allah Ta'ala, wa nahnu lahu muslimun. Kami berserah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kami muslim. Jadi muslim itu orang yang pasrah sebenarnya. Orang yang dia punya totalitas dari segi keyakinan, kepercayaan dan amalan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia berserah, menyerahkan diri kepada Allah dengan Islam. Dan ini dasar dari iman, ikhwan. Islam, istislam, yaitu menyerahkan perkara dan diri kepada Allah Ta'ala dengan syariatnya. Ya. Adapun menyerah itu give up, itu beda. Kalau menyerahkan diri istislam, ya, yaitu pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian ada ayat berikutnya di surat Al-Baqarah ayat ke 89. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rabb kita azza wa jalla, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Nah, ketika datang kepada mereka itu orang-orang Yahudi, ya, datang kepada orang Yahudi suatu kitab Al-Qur'an dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada bersama mereka. Jadi sebenarnya apa yang di Al-Qur'an itu mengamini banyak dari apa yang ada di Taurat. Tadi datang Al-Qur'an, diturunkan wahyu, itu wahyu Al-Qur'an. Ya. Padahal orang-orang Yahudi tadinya sebelumnya memohon kemenangan dengan nabi terakhir atas orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir musyrik. Maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka kenali, yaitu Nabi Muhammad dan wahyu, yaitu Al-Qur'an, mereka justru mengingkarinya. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Begini, kawan. Coba di kronologinya seperti ini. Orang-orang Bani Israel, yaitu orang-orang yang mereka berpegang pada agama Samawi Bani Israel, tapi bukan berpegang pada agamanya Nabi Isa, bukan. Di kitab suci mereka, Taurat atau lainnya, itu termaktub bahwasanya the last prophet, yaitu Nabi terakhir, itu akan muncul nanti di daerah yang banyak kebun kurma. Oke. Gitu. Nabi terakhir akan lahir, akan hadir nanti di tempat yang banyak kebun kurma, dan dengan lahirnya Nabi terakhir ini, ya, maka pengikutnya itulah yang akan menguasai dunia, yaitu yang akan berhasil gitu loh. Conquering the world gitu. Ya. Jadi ini ada kaitannya juga dengan belakangan ini dari tingkah orang Yahudi, kon. Maka mereka kan aslinya tinggal di Syam. Syam itu kan banyak para nabi itu diutus ke sana. Diutus di sana, dilahirkan di sana. Bani Israel banyak di tanah Syam, terutama Palestina. Maka banyak dari mereka kemudian eksodus dari tanah Syam menuju ke daerah Jazirah Arab yang mereka cari mana yang banyak kebun kurmanya. Jadi mereka sebenarnya mengamini dan menanti-nanti hasil dari profesi atau hasil dari apa yang disebutkan dalam kitab suci mereka, bahwasanya nabi terakhir yang mana Allah janjikan ini nabi terakhir pasti yang menang.
itu akan lahir di daerah yang banyak kebun kurmanya. Maka mereka pun eksodus menuju ke daerah Madinah dan Khaybar. Karena Madinah dan Khaybar itu banyak kebun kurma. Kalau Mekah itu lebih fokus pada peternakan. Kalau misalnya Madinah lebih fokus pada pertanian dan perkebunan, itu bedanya. Nah, Madinah ini banyak kebun kurma, Khaybar banyak kebun kurma, makanya orang-orang Yahudi itu nggak ada di Mekah, adanya di Madinah dan Khaybar. Karena mereka ngincer apa? Ngincer terwujudnya, lahirnya seorang nabi yang mereka sangka dari rahim mereka, dari rahim Bani Israel, bukan rahim orang-orang lokal Madinah atau Mekah Arab gitu. Kan Arab itu kan mereka keturunan Nabi siapa? Sok, Nabi siapa? Orang Arab keturunan Nabi siapa, ikhwan? Nabi Ismail. Ya, ayo bangun, wake up. Ya, antum kecapean kerja ya, Masya Allah. Hari ini banyak yang ini ya, pekerjaan. Nah, Nabi Ismail. Sementara orang Bani Israel ini, Yahudiyon ini, mereka keturunan Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Oke. Nah, sebenarnya ini sepupuan. Arab sama Bani Israel itu anggaplah sepupu sebenarnya. Ya. Cuman bedanya orang-orang Bani Israel itu secara edukasi lebih bagus karena turun pada mereka kitab-kitab samawi. Banyak dari mereka bisa baca kitab, bisa tulis. Lah kalau orang-orang Arab itu sejak wafatnya Nabi Ismail nggak ada turun wahyu, kosong, nggak akan wahyu. Dan mereka menyembah berhala orang-orang Arab ketika itu. Nah ini kan lebih apa? Lebih rendah edukasinya. Masa patung disembah gitu loh. Lah kalau orang Yahudi atau orang Bani Israel itu sebenarnya menyembah Tuhan yang satu. Gitu loh. Bahkan sampai sekarang mereka itu menganggap bahwasanya kita menyembah Yahweh, kata mereka, Yahweh. Allah Ta'ala dinamakan oleh mereka Yahweh. Nah, pas mereka eksodus, yaitu eksodus itu adalah perpindahan atau migrasi besar-besaran kaum manusia, ya, ke Madinah dan Khaybar. Mereka mendapati penduduk Madinah dan Khaybar itu orang-orang Arab itu jahiliyah, yaitu menyembah patung, menyembah batu, bahkan kadang menyembah roti yang dibuat sebagai patung. Ini bagaimana, ini nonsens, ini kebodohan, kebahlulan gini. Maka kata Allah, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Ketika mereka ngelihat kok penduduk Madinah kayak gini, apakah di tanah seperti ini nabi terakhir akan lahir? Maka mereka pun minta sama Allah, mudah-mudahan pada waktunya mereka bisa menang. Dengan munculnya nabi terakhir, mereka bisa menang melawan orang-orang penduduk lokal ini, yang penduduk lokal ini kan gak edukatif. Kita bisa menang atas mereka nanti kalau misalnya nabi terakhir kita turun atau muncul. Yaitu Muhammad, ya. Nah, jadi mereka pengen menguasai sebenarnya apa-apa yang ada di tanah Jazirah Arab itu, karena tapi mereka sambil menunggu nabi gitu loh. Menunggu nabi terakhir, the last prophet. Jadi orang Yahudi itu ya dari dulu sampai sekarang itu mereka selalu menunggu janji-janji yang ada di kitab samawi mereka. Ya, sebagaimana mungkin dalam kitab samawi mereka itu menganggap bahwasanya daerah Palestina sekarang atau daerah sekitar itu sebagai promised land, yaitu tanah yang dijanjikan. Tanah yang dijanjikan. Nah, jadi mereka sebenarnya pengen apa? Mereka pengen overcome atau pengen menguasai daerah yang mereka tempati itu. Apakah karena dakwah, ekspansi dakwah? Bukan. Tapi karena apa? Karena cinta dunia. Karena cinta dunia. Mereka nunggu nabi terakhir karena mereka pengen menguasai dunia. Gitu. Jadi bukan karena akhirat, bukan. Sebagian sekarang, ikhwan, daerah Gaza terutama, ya Filistin sebagiannya, itu kenapa kok Yahudi masih kayak gitu terus menerus mencaplok? Karena cinta dunia dan pengen menguasain. Ketika ada gencatan senjata di belakangan hari ini,
Maka dari kalangan Hamas dan semisalnya itu sebenarnya nggak seluruh klausul itu disetujui, karena kaum muslimin dan siapapun politician di sana itu tahu bahwasanya kalau kita ngalah sama Israel atau ngajak damai, sebenarnya mereka nggak bakal damai, karena sejarahnya orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu mereka adalah orang yang melanggar segala janji, melanggar segala trust gitu. Setelah trust itu segala perjanjian, agreement itu mereka pasti akan melanggarnya. Itu udah kelakuan dari dulu. Nah sekarang kembali ke yang tadi, padahal dulunya itu pengen nungguin Nabi terakhir supaya bisa menang atas segala peperangan. Tapi falamma ja'ahum falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika apa yang sudah mereka tunggu-tunggu itu datang, yaitu Nabi Muhammad SAW, mereka malah kufur sama Nabi Muhammad. Coba apa sebabnya? Kok mereka udah nunggu-nunggu Nabi Muhammad itu muncul sebagai Nabi, lahir sebagai Nabi, kemudian pas udah dinobatkan sebagai Nabi dan Rasul, mereka malah kufur terhadap Nabi Muhammad. Oke, apa sebabnya kira-kira? Silakan jawab. Siapa yang bisa menjawab dari teman-teman? Banyak nih. Ayo sok, siapa? Ayo. Ya, karena benar sekali. Kenapa? Lahir bukan dari perut Bani Israel, karena mereka prediksinya, nyangkanya Nabi terakhir ini memang lahir di teritori yang banyak kebun kurma, dan mereka nyangkanya lahir dari rahim-rahim mereka sendiri gitu, Bani Israel. Taunya dari rahim orang yang selama ini mereka injek-injek, mereka jelek-jelekin, yaitu orang Arab gitu loh. Allah muliakan kemudian orang Arab dengan Nabi Muhammad SAW ini. Makanya mereka sampai sekarang tuh dengki sama orang Arab, dengki, kesel sama Arab tuh, kesel. Ya, udah gitu sebagian dari kaum muslimin terutama Indonesia kadang-kadang anti Arab. Kok marah mirip sama orang Yahudi jadinya anti Arab gitu. Ya. Nah, giliran orang Arab dicela, mereka senang. Tapi giliran orang Yahudi dicela, langsung sekarang slogannya apa? Wah, ini antisemitisme gitu. Antisemitisme ya, anti Yahudi gitu. Itu mereka dari dulu sampai sekarang. Mereka tahu nggak Nabi Muhammad itu benar? Ini benar. Falamma ja'ahum ma'arafu. Setelah datang Nabi Muhammad yang mana mereka itu kenal Nabi Muhammad. Tahu ini ciri-ciri itu seperti alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, Yahudi, ya, orang Yahudi, itu mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka. Artinya sangat kenal. Kayak antum mengenal anak-anak antum. Enggak? Coba anak-anak antum suaranya hafal antum. Wajahnya apalagi. Kalau anak antum misalnya di pesantren cadaran misalnya, putri, ya. Antum pesantrenin cadaran. Ada beberapa akhwat lewat, salah satunya anak antum. Antum mengenal sorot matanya anak antum, karena kenal banget. Oh ini anak ana, ini anak ana gitu. Bukan yang lain. Ya ini anak ana, kenal banget. Tapi mengingkari karena apa? Karena dari awal ada fanatisme, ras, dan sampai sekarang begitu. Dan yang kedua, karena niat nunggu Nabi yang terakhir itu niatnya apa? Supaya bisa merengkuh dunia. Dan itu pelajaran buat kita teman-teman. Pelajaran buat kita. Nih coba. Belakangan ini ada nggak dai-dai yang mungkin apa ya? Entah cabul, entah memamerkan apa? Kecabulannya apa? Ya, ceramah kayak gitulah. Jijik lah gitu. Dan tadi nggak tahu malu dan bahkan jadi bahan ketawaan teman-temannya. Jadi coba yang kayak gini coba. Tahu kan maksudnya? Kenapa orang katanya berilmu bisa gini gitu loh? Maksudnya terang-terangan nggak malu dan kok bisa gini? Bisa penyimpangannya tuh nggak malu gitu loh. Nggak masuk akal. Kita yang orang awam aja nggak, ya malu lah gitu. Kalau awam gitu kan. Lah ini yang harusnya berilmu kok malah hancur-hancuran gitu. Kenapa coba sebabnya? Itu semua tuh hukuman ikhwan. Dan Allah Maha tahu niat manusia. Tidaklah seseorang menunggangi agama demi murni kepentingan dunia
dan syahwatnya menunggangi agama, melainkan pasti Allah hukum dengan penyimpangan. Begitu. Pasti Allah hukum dengan penyimpangan. Baik itu penyimpangan pikiran, baik itu penyimpangan orientasi seksual, baik itu penyimpangan dari segi omongan lisan, nyimpang. Kok dai kok ngomong gitu? Dai kok ngomong jorok terus? Dai kok kasar gitu dan seterusnya. Itu pasti ada. Ya gitu. Karena apa yang dicari dari awal bukan akhirat, bukan pahala, bukan kemenangan di hari akhir, tapi apa? Bagaimana gue dapat ngerungku dunia dengan agama ini? Begitu teman-teman sekalian. Ya kalau antum misalnya kerja nyari duit atau dagang atau nambah income dunia dagang, ini jelas karena emang wajar lah. Antum dagang kan nyari duit. Kalau misalnya dagang ternyata harga lebih rendah daripada modal antum, itu sedekah namanya, bukan dagang. Ya kan? Maka wajar lah antum nyari profit kan gitu. Oke, jadi itu kelakuan dari orang-orang Yahudi Bani Israel ya. Dan pada endingnya kata Allah, fala anatullahi alal kafirin. Maka laknat Allah terhadap orang-orang yang kafir. Sebab kafirnya apa? Mengingkari Nabi sebagai Nabi. Taib, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu udah, yaitu tentang ayat yaitu Al-Baqarah tadi. Ada ayat lain di surah Al-Baqarah lagi, amana rasulu bima unzila ilaihi. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini ayat masyhur banget, dianjurkan kalau antum mau tidur baca ini kan gitu. Dan telah beriman yaitu Rasulullah Muhammad SAW kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan begitu pula orang beriman semua kepada kitab-kitab samawi. Masing-masing beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka bilang, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Mereka berkata, kami nyimak, kami dengar dan kami taat. Itu baru orang yang benar tuh. Jangan sami'na wa asayna, itu setan kayak gitu. Atau orang Yahudi kayak gitu. Sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami bakal langgar. Ya. Itu malah prinsip orang Yahudi. Iya, kami dengar dan kami bakal langgar. Coba sekarang pertanyaan buat antum. Peraturan itu diadakan untuk ditaati atau untuk dilanggar? Dilanggar. Kalau dilanggar berarti prinsip Yahudi dong gini. Beneran. Tapi peraturan itu diadakan untuk ditaati atau dilanggar? Tetap aja dilanggar. Yahudi itu apa? Sami'na wa asayna. Kami nyimak tapi kami bakal nyimpang, kami bakal melanggar. Jadi prinsip peraturan itu diadakan untuk dilanggar, itu prinsip Yahudi aslinya. Kalau prinsip Muslim gimana? Prinsip para nabi, qalu sami'na wa ata'na. Kami nyimak dan kami taat. Itu masuk dalam masalah, bahkan dalam masalah bisnis, bahkan dalam masalah manajemen bisnis. Ya kalau itu peraturan, ya oke, taat ya, si nyimak, oke. Agreement, oke, kita agree, kita setuju. Kita tanda tangani. Ya habis itu ya taati. Jadi buat apa kalau kita nyimak dan setuju kemudian kita enggak mentaatinya gitu loh. Itu prinsip para nabi, para rasul, orang-orang mukmin, bahkan orang-orang yang masih punya akal deh, pada umumnya gitu. Ya, begitu. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Rabb kami mohon ampun darimu dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Jadi ringkasan seluruh ajaran Islam yaitu iman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul dan hari akhir, dan pengakuan tanpa pengecualian. Pengakuan akan seluruh nabi tanpa pengecualian. Kemudian lafal tadi sami'na wa ata'na menunjukkan bahwasanya agreement itu harus juga diselaraskan dengan action. If you agree with us, just act. Beraksilah sesuai dengan SOP gitu.
Kayak misalnya antum kerja nih, antum baca SOP-nya apa aja, operasionalnya apa, antum kerja apa aja, antum tanda tangan, berarti kan antum setuju. Ya kalau antum setuju, do what you have to do gitu. Lakukan apa yang kamu harus lakukan, lakukan apa yang diperintahkan, kan gitu. Ya. Kalau misalnya orang tentara misalnya, siap komandan. Nah, siap ini berarti apa? Sami'na. Atau kalau bahasa orang barat kalau misalnya di tentara tuh loud and clear misalnya. Yaitu loud and clear yaitu keras dan jelas. Jangan cuman siap, loud and clear, yes sir, tapi diam aja. Lah ini berarti nggak taat dong. Cuman dengar doang. Malah bisa kita kan, ente dengar nggak sih? Dengar. Ayo dong. Endang gitu kalau bahasa Jawa. Ayo segera. Diam aja. Berarti kayak orang nggak dengar. Nah dalam Islam juga begitu teman-teman sekalian. Taib, kemudian berangkat menuju hadis Nabi SAW dari Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau berkata, Sami'tu Suhaiban yaqul, saya mendengar Suhaib bin Sinan berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ma amana bil Qur'ani man istahalla maharimah. Tidak beriman kepada Al-Quran orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau antum beriman kepada Al-Quran jangan cuman ngaku di lidah doang. Namun juga terkait pada apa? Respect dan penghormatan terhadap hukum-hukum dan larangan-larangan dalam Al-Quran. Ya. Jika seseorang menghalalkan yang diharamkan, dia nyetel sendiri halal, dia setel sendiri itu jadi halal, maka berarti dia belum beriman dong. Karena produk dia sendiri itu hukum. Ya. Walaupun hadis ini didhaifkan sebagian ulama, tetapi makna yang dikandung dalam hadis ini ada nasihat yang sangat kuat untuk menjaga integritas Al-Quran sebagai kitab samawi yang kita fahami, kita dalami, kita maknai, kita taat dengan apa yang ada di dalamnya. Jadi membaca saja, bahkan membaca saja tidak cukup, tapi harus mengamalkan dan menghormati hukumnya. Gitu teman-teman. Ya, mengamalkan dan menghormati hukumnya. Dan problemnya adalah kita ini sudah masuk fase makin jauh sama Al-Quran. Ya atau enggak? Enggak. Atau iya? Nyadarin enggak kira-kira? Kita udah masuk era generasi yang makin jauh sama Al-Quran. Banget. Kerasa? Ngaca coba. Iya. Bahkan diri anak pribadi, semua dari kita. Fase yang kita itu banyak sibuk dengan hal-hal lain. Entah dunia atau hal lain. Coba tanya diri antum, tanya diri kita. Boleh jadi masa kita masih kecil atau sekolah dulu lebih banyak baca Quran dibandingkan sekarang. Kenapa begitu, ikhwan? Ini sekarang mental kita yang beda. Terhadap Al-Quran kita, iman kita kurang. Ya. Kalau misalnya dibaca aja nggak cukup, harus ditaati kandungannya, hormati hukumnya. Lah, oke. Kan mentaati, menghormati hukumnya itu kan step berikutnya setelah membaca. Lah ini membaca aja belum gitu. Lah gimana sampai level menghormati isinya gitu. Jadi kalau antum ditanya, Mas, antum respect gak dengan hukum-hukum Al-Quran? Antum bilang, iyalah. Antum baca nggak? Enggak. Baca aja belum, gimana mau respect? Dengan tidak membaca aja itu sudah kurang respect sebenarnya. Sebenarnya begitu. Ini kita teman-teman sekalian. Kita umumnya Pak ya. Umumnya dari penjual jas cuci di jalanan sampai penuntut ilmu bahkan. Oke. Kita kadang gini teman-teman, yang udah punya anak nih. Anak talqin, ayo hafalin qul a'udzu birabbil nas, hafalin qul a'udzu birabbil falaq, hafalin qul Allahu ahad, lanjutin tabat yada bil habil, lanjutin idza jana lanjut. Ayo. Kita enggak improve. Kita menuntut anak-anak kita yang masih kecil itu untuk ayo baca ini, ayo hafal ini. Kita sendiri enggak ada perkembangan bacaan atau hafalan. Jujurli seperti itu kira-kira. Orang tua zaman now, bukan kids zaman now, orang tua zaman now. Kayak gitu benar.
Koreksinya harus benar-benar, ini koreksi, kita harus dikoreksi. Ini mental kita sekarang. Ya. Bahkan bagi yang berbicara sekarang itu ana atau antum yang sedang mendengar nasihat ini, bukan pesimis atau gimana, tapi gini, orang zaman sekarang gini, udah dengar kayak gini, udah ngomong kayak gini, belum tentu juga diamalin. Udah disundut-sundut. Ya, supaya ayo baca Quran, ayo, tetap aja kita itu ya udah masuk telinga kanan lewat semua lubang. Ya kan? Impactnya mungkin nggak ada efeknya. Padahal dia tahu, kita tahu. Kita lihat sekarang, ya. Jadi membaca aja nggak cukup, tapi harus mengamalkan dan menghormati isinya. Lah kalau misalnya baca aja enggak, ya gimana mau menghormati isinya? Lihat di netizen yang budiman misalnya. Netizen itu kadang-kadang dalam masalah agama, kalau nggak sesuai hawa nafsu mereka, itu mereka mengingkari masalah itu, padahal itu ada di Al-Quran. Saking nggak tahunya kalau itu ada di Al-Quran. Bahkan sampai level apa? Level orang pesantren sekalipun atau lulusan pesantren nggak tahu kok itu ada hadis larangannya. Coba sampelnya apa yang terjadi beberapa bulan lalu, ikhwan, sebulanan lalu. Ingat gak? Sampai terjadi kerusuhan, atau terjadi apa namanya? Bukan kerusuhan sih sebenarnya, apa ya? Demo di Trans TV, Transmart, Transjakarta, Transformer, Transgender, kena semua. Di demo itu. Apa sebabnya? Ya sebenarnya karena apa? Karena menguliti sebagian dari tradisi sebagian pesantren yang bersikap ghulu. Sampai kayak gitu loh, apa? Sampai semi menyembah gitu, atau bisa dikatakan kayak nyembah. Yang mana Nabi aja melarang kita untuk ruku di depan orang, nggak boleh. Lah ini lebih parah gitu. Jadi ajaran itu apa nggak diajarin hadis Nabi yang melarang itu gitu loh. Malah diajarin hal yang sebaliknya. Ketika dikoreksi, mereka mencak-mencak sampai ngancem ini ngancem itu. Kan tinggal cukup nih hadisnya melarang ini, harusnya mengoreksi diri. Tapi kenapa mereka mengingkari? Manusia itu akan memusuhi dan mengingkari sesuatu yang nggak dia ketahui. Saking apa? Saking mereka tuh enggak buka-buka hadis yang lebih detail, enggak buka-buka Al-Quran yang untuk memahaminya, enggak respect sama hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Begitu ya ikhwan. Makanya ketika dihadirkan hukum Allah dan Rasulnya, mereka marah. Enggak. Ya. Padahal ada di kitab mereka, Ini decline. Ada kemunduran ikhwan. Tapi insya Allah kaum muslimin akan Allah Ta'ala angkat derajatnya. Tapi dengan ikhtiar kita juga. Pernah enggak misalnya anak kasih antum sedikit cerita, sekelumit cerita dari sosial eksperimen yang diadakan beberapa influencer di beberapa tahun lalu lah. Jadi influencer ini atau content creator ini, dia punya Bible lah, Injil lah. Dan dia di negara barat. Ya, anda lupa di negara barat. Wah ini udah biasa dia eksperimen kayak gini. Nah di Bible itu ada beberapa kisah-kisah yang mungkin agak vulgar bahasanya, yang nggak pantas gitu loh di Bible itu. Itu dia akui sebenarnya sama orang-orang yang udah baca Bible. Maka kemudian ini Bible versi English, bahasa Inggris. Kemudian sosial eksperimen kan random ya, orang yang di jalan ditemuin terus ditanya ada kitab suci isi kalimatnya diantaranya begini-begini, disebutin isi kalimatnya dan kalimatnya vulgar, kayak agak sedikit porno atau semisal itu. Orangnya kaget, oh kitab suci macam apa itu gitu, bahasa Inggris namanya. Kitab suci macam apa itu, ditanya sama content creator, ditanya antum agamanya apa? I'm Christian, saya Kristen. Itu kalimat tadi ada di kitab antum, di Bible. Ini di Injil, dibaca, kaget dia. Saya baru pertama kali ini baca ini. Suf lihat, berarti belum pernah apa? Baca Bible-nya sendiri. Ya, artinya nggak tahu tuh isi Bible tuh nggak tahu. Yang tahu mungkin cuma pendeta. Itu pun pendeta seolah-olah yang kayak gini-gini itu nggak diobrolin ke jemaahnya dan dijelaskan, enggak. Udah lo imanin aja gitu bagi mereka. Nah, maka mereka kaget.
Malu mereka. Oke, ini yang seperti ini beberapa kali terjadi. Ya, beberapa kali terjadi. Enggak ngerti bahwa saya di kitab itu ada ini, ada itu, enggak ngerti. Nah, sebagian muslimin sekarang pun begitu sebenarnya. Di kitab Al-Quran, di sunnah Nabi itu ada hukum ini, ada hukum itu, enggak pernah dengar. Saking enggak mau belajar sama sekali. Akhirnya ketika ada suatu perkara berkaitan dengan hukum itu, mereka mengingkarinya. Padahal itu sudah jelas ada di Al-Quran dan hadis. Dan di antara faktornya sekarang kenapa bisa begitu? Ya karena ya udah jarang kita baca-baca gitu. Udah jarang. Ya. Terus hadis terakhir ikhwas sekalian. Kata Nabi SAW, "Ma minal anbiya nabiyyun illa utiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa inna ma kana alladhi utitu wahya awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsaruhum ila tabi'an yaumil qiyamah." Tidak ada seorang nabi pun kecuali telah diberi apa yang serupa dengannya sehingga manusia beriman karena itu. Dan sesungguhnya apa yang telah diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku, maka aku berharap agar aku menjadi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Ya. Jadi Nabi SAW memiliki mukjizat dan dia mukjizat paling besar itu Al-Quran sebagai wahyu yang everlasting, terus abadi. Al-Quran itu mencakup seluruh umatnya sampai sekarang. Maka beliau berharap menjadi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Dan di antara bentuk realisasi kita pengen merealisasikan Nabi SAW banyak pengikut adalah kita punya banyak anak dan mendidik mereka untuk betul-betul berislam dengan baik. Itu merealisasikan cita-cita Nabi SAW. Maka prinsip child free itu bertentangan dengan keinginan Nabi SAW. Child free, tahu child free ikhwan? Yaitu antum nikah tapi berazam gak mau punya anak sama sekali. Mungkin karena merasa gak mau direpotin anak. Berarti antum menyimpang, apa enggak sesuai dengan keinginan Nabi SAW. Nabi bilang apa? Tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikahilah oleh kalian perempuannya apa? Al-walud, al-wadud. Al-walud itu rajin meteng gitu loh. Yaitu subur. Dan wadud, penyayang. Nikahi wanita yang penyayang dan rajin meteng. Ya bukan berarti kalau misalnya wanita ini nggak bisa lahiran atau mungkin menopause atau mungkin emang keturunannya sedikit karena keluarganya sedikit atau nggak penyayang, bukan berarti nggak sah nikahnya. Ya boleh. Cuman rekomendasi Nabi SAW, nikahilah wanita yang punya karakter dua ini, yaitu dia punya sikap penyayang dan juga dia punya sikap kesuburan. Dua ini terlihat dari mana? Dari keluarga yang lihat. Oke, kalau antum mau nikah benar-benar, tapi insya Allah udah nikah sebagian. Yang belum nikah nih, ada? Kayak di Ratan ini banyak nih. Ini muka-muka bujang kayaknya kelihatan. Nah, yang belum nikah mau nikah nih, lihat keluarganya. Kalau mau nyari yang subur, lihat saudaranya banyak gak? Kalau mau lihat yang penyayang, lihat gak dekat sama orang tuanya. Gitu loh. Itu tanda-tandanya. Tanda-tanda perempuan yang subur itu saudaranya banyak. Umumnya begitu. Dan tanda-tanda perempuan yang penyayang, dia dekat sama orang tuanya. Baik orang tua angkat kalau memang ada angkat atau orang tua dekat sama orang tuanya. Adapun kalau sebalik dari itu enggak. Tapi bukan berarti enggak boleh nikah dengan yang tidak seperti itu. Gitu. Halal-halal aja namanya nikah, ya halal. Cuma kalau Nabi SAW rekomendasikan karakternya dua itu. Iya. Mau enggak antum punya anak banyak? Antum punya anak banyak mau nambah anak atau nambah pemilik anak? Oh iya. Ya antum enggak mau? Mau juga. Si ini mana si Gufron lagi, siapa namanya? Edi mana Gedi? Sibuk Masya Allah ya. Ya. Dan begitu. Tazawwajud walud. Kenapa Rasulullah SAW nyuruh seperti itu? Karena ada tujuannya. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena saya berbangga banyaknya umat yang ikutin saya nanti gitu. Jadi kalau kita punya anak banyak,
secara realistis juga diseimbangi juga dengan penghasilan kita semampunya, itu insya Allah Rasulullah SAW akan berbangga dengan keturunan kita gitu loh. Pahalanya banyak. Tapi direalistiskan dengan apa? Ikhtiar antum dalam mencari nafkah. Ya, jangan cuma pengen punya banyak terus malas-malasan. Apalagi tidur pas kajian gitu. Nah ya bangun. Gak apa-apa tidur pas ini. Anak malumin antum ya kawan. Anak tahu antum capek. Semoga Allah berikan antum keberkahan, juga antum keberkahan supaya rezekinya lancar dan juga supaya apa yang antum lakukan itu amal soleh. Kerjaan antum di Antamburan itu semoga menjadi ladang amal soleh antum tuh orang yang berwibawa bagi keluarga antum. Karena antum kerja. Kerja itu wibawa. Coba kalau nggak kerja, nganggur. Cuman ada di pos kamling terus diam doang sama tukang ojek. Wibawa nggak? Enggak, antum terhinakan. Tapi kalau antum kerja, mungkin sekarang gajinya mungkin belum terpenuhi sampai, tapi antum ada wibawa di mata istri antum, di mata keluarga antum, di mata mertua antum ada wibawa. Oh, mantu saya kerja. Oh, anak saya kerja. Oh, suami saya kerja. Oh, bapak saya kerja, kata anaknya. Coba kalau misalnya mertua antum bilang, mantu saya nganggur, nggak ada kerjaan, miskin lagi. Kira-kira gimana? Anak saya nganggur, nggak ada kerjaan, miskin, dan juga masih dependen, masih suka minta-minta duit sama orang tuanya sebagainya. Gak enak. Tapi ikhwan, antum semoga Allah Ta'ala berkati insyaallah dengan perjalanan hidup antum, pekerjaan antum, rezeki yang Allah berikan pada antum. Maka apa yang Allah berikan dan cukupkan itu yang terbaik buat antum, buat kita semua insyaallah. Allahumma amin. Taib, udah mau jam 5, sepertinya tidak ada pertanyaan dan sepertinya juga kayak mau hujan. Anda jalan ke sini aja ya kawan, di daerah dari Jakarta, dari Bekasi itu ada sedikit rintik-rintik, tapi kok sampai sekarang nggak hujan-hujan. Kayaknya nunggu antum pulang deh. Pas naik motor baru hujan gitu ya. Bukan doain sih, tapi kayaknya gitu, biasanya gitu. Kayak pekan kemarin 2 bulan lalu, ya kan? Pas udah ini mulai hujan pas kita udah mau pulang gitu kan. Ya barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.